Oke, baik. Sekali lagi selamat pagi bagi kita semua yang di Indonesia dan selamat sore untuk teman-teman di Amerika. Hari ini tanggal 15 Agustus tahun 2024. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran dari buku Everlasting Covenant. Dan saat ini sudah di chapter 24 tentang hukum dinyatakan di Sinai. Dan waktu lalu di chapter 23 kita sudah pelajari tentang the real presence atau kehadiran nyata. Ini dibawakan oleh Brother Dolphin. Dan seperti biasa kita akan review sedikit apa yang sudah kita pelajari dan kita akan lanjutkan dengan pelajaran untuk hari ini. Jadi di chapter 23 kita sudah pelajari tentang kehadiran nyata. Ini sambungan dari chapter 22 dari apa namanya? Dengan judul Water from the Rock atau air dari batu. Jadi pelajaran ini diawali dengan ayat yang bilang atau persungutan dari bangsa Israel ya ini dibilang apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak. Jadi sebelumnya ketika mereka di padang gurun Sin mengalami kelaparan atau belum kelaparan ya, sudah persediaan makanan sudah menipis dan kita tahu ya di padang gurun makan dan minum itu kalau misalnya sudah menipis akan ada kekhawatiran karena nggak ada tempat untuk beli ya atau untuk mendapatkan bahan makanan itu. Jadi ketika bahan makanan mereka sudah menipis, mereka bersungut kepada Musa ya, atau dengan kata lain bersungut kepada Tuhan. Mereka bilang mungkin Tuhan bisa membelah itu lautan, tetapi apakah Tuhan bisa menghadirkan makanan di tengah-tengah gurun? Jadi mereka meragukan Tuhan dengan menanyakan apakah Tuhan bisa memberi mereka makan di tengah-tengah gurun. Nah, ketika Tuhan sudah kasih mana, dan kita tahu di padang gurun juga sangat membutuhkan air. Ketika mereka kehabisan stok air, mereka mulai menanyakan, apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak? Jadi, mungkin secara manusia ya kita pikir, kalau misalnya Tuhan itu ada, pasti kita tidak akan ada kekurangan sedikit pun ya. Jadi ketika kayaknya secara manusia wajar ya ketika mereka kehabisan air, mereka pertanyakan apakah itu Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak. Kalau ada Tuhan, pasti semua kebutuhan ada ya. Ini ya punya logikanya seperti itu. Kalau ada Tuhan, saya nggak akan kelaparan, saya akan tercukupi selalu kebutuhan saya. Air ada, makanan ada. Kalau saat ini mungkin kalau saya ini ada Tuhan, saya akan ada uang terus ya. Itu dia punya logikanya seperti itu. Makanya mereka waktu itu ketika kehabisan air, pertanyaannya adalah apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, makanya ketika pertanyaan ini muncul, aduh sakit ini gitu. Kalau kita bilang ini Tuhan sakit hati ya. Makanya Tuhan menjawab pertanyaan itu dengan cara yang paling praktis ya. Ini dia bilang, dia berdiri di atas batu karang di Horeb dan memberi mereka air sehingga mereka dapat minum dan hidup. Dia benar-benar ada di sana secara pribadi. Itu adalah kehadirannya yang sesungguhnya. Ia ada di sana tidak lain karena mereka tidak dapat melihatnya. Jadi saudara-saudara, ketika ditanyakan apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau tidak, jawaban dia langsung apa? Dia hadir secara langsung di tengah-tengah mereka. Dia bilang dia benar-benar hadir di sana. Cuma karena mereka tidak bisa melihat, mereka lagu ini Tuhan ada atau enggak? Tapi karena mereka tidak lihat ya, ini makanya seperti tidak nyata. Tetapi sebenarnya Tuhan itu benar-benar ada di sana. Makanya ketika air itu keluar dari batu itu sebenarnya batu itu nggak ada isinya apa-apa ya sebenarnya. Isinya memang batu. Tetapi karena Kristus yang ada di sana, air itu keluar dari Kristus ya. Air itu keluar dari Kristus. Terus dia bilang, dan sebagaimana ia memberi mereka bukti bahwa ia tidak jauh dari mereka masing-masing, maka jika mereka telah merasa mencari dia dengan iman, mereka akan menemukan dan menerima dia.
dan hadiratnya yang nyata akan ada di dalam diri mereka melalui air yang mereka minum, juga melalui makanan yang mereka makan. Jadi ini kalau mereka melihat dengan iman, mereka bisa tahu bahwa Tuhan ada di sana secara nyata ya. Hadirat Tuhan selalu ada, baik dengan makanan yang mereka makan atau air yang mereka minum. Tuhan hadir di sana. Ini terus dia bilangnya yang terlihat dan yang tak terlihat. Jadi secara nyata Tuhan hadir di sana, tetapi karena tidak terlihat itu seolah-olah tidak nyata ya. Tetapi ini yang dibilang ya, yang terlihat dan yang tak terlihat. Melalui yang terlihat, Tuhan mengajarkan kita tentang realitas dari hal-hal yang tidak terlihat. Hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh mata fana, jauh lebih nyata dan kekal dari apa yang dapat dilihat oleh mata kita. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah yang kekal. Nah, ini luar biasa ya. Orang-orang Israel minum dari batu karang di padang gurun, dan batu karang itu adalah Kristus. Tetapi air yang mereka minum sama sekali tidak berbeda dengan air yang sering mereka minum sebelumnya. Jadi air ini yang berasal dari batu karang ini yang sumbernya adalah Kristus ini dia punya rasa sama dengan air-air yang lain. Sama dengan air yang sebelumnya mereka minum. Jadi mungkin karena rasanya sama, tidak beda, mereka nggak menyadari bahwa kehadiran Tuhan ada di sana. Inilah yang menjadi masalah dari bangsa Israel dan menjadi masalah juga kita sekarang ya. Nah, kita lanjut. Dia bilang, pernahkah kita berpikir ketika memandangnya bahwa air itu datang langsung dari Kristus seperti yang terjadi di padang gurun Sinai? Jika tidak, kita tidak memiliki alasan untuk merasa heran akan kebutaan anak-anak Israel di padang gurun, atau untuk memarahi mereka karena ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka. Saudara-saudara, ini ya, sering kita merasa bahwa bangsa Israel itu sudah keterlaluan. Mereka buta. Mereka ini sungguh-sungguh manusia yang apanya sangat tidak beriman dan gemas akan mereka ya, karena mereka baru saja menyaksikan suatu hal yang luar biasa. Beberapa hari, beberapa bulan selalu ada apa? Persungutan, selalu ada pemberontakan di sana. Dan ini ya yang kita sering lihat kepada mereka. Terus kita bilang, kalau kita berpikir ketika memandang bahwa air itu datang langsung dari Kristus seperti yang terjadi di padang gurun Sinai, ketika kita lihat air yang di sumur atau air yang kita minum sehari-hari, bahwa itu bukan dari Kristus, kita tidak ada alasan untuk merasa heran akan kebutaan anak-anak Israel. Karena kita pun sama seperti mereka. Jadi saat ini cara pandang kita harus berbeda ya. Jadi sama seperti bangsa Israel itu ketika meminum air itu mereka tidak menyadari bahwa itu dari Kristus. Sekarang kita harus menyadari bahwa apapun yang kita minum itu semuanya berasal dari Kristus. Apapun yang kita makan, kita minum itu berasal dari Kristus. Kita harus mengenali dan mengakui Kristus dari apa yang kita makan dan kita minum. Nah, terus dia bilang, orang yang tidak mengenali dan mengakui Tuhan dalam karyanya di dunia ini akan sama tidak memuliakannya di dunia yang akan datang. Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak mengakui air katanya atau apa yang misalnya ciptaan Tuhan di dunia ini, kita tidak akan memuliakan Tuhan di dunia akan datang. Contoh misalnya air di dunia ini yang kita minum, kita tidak mengakui bahwa itu berasal dari Tuhan. Nanti ketika kita sampai di surga nanti, ketika kita melihat air hidup atau sungai yang mengalir di situ, kita nggak akan menyadari atau mengakui itu atau berasal dari Tuhan. Karena air di surga itu dia punya sumber berasal dari tahta Allah, yaitu berasal dari Kristus sendiri. Jadi kalau kita nggak mengakuinya di dunia ini, sampai di surga pun kita tidak akan mengakui akan hal itu. Dan akan menjadi suatu hal yang mustahil ketika kita tidak mengakuinya di dunia ini dan kita akan ke surga ya dan akan mengakui hal itu. Itu yang dikatakan di sini ya. Terus dia bilang,
Pengakuan akan Allah dalam segala hal akan menjauhkan kita dari kesombongan yang mementingkan diri sendiri dan dari kepercayaan yang sombong pada kemampuan alamiah kita. Jadi tujuannya ini ya saudara-saudara, ketika kita mengakui segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Air yang kita minum, makanan yang kita makan itu semua dari Tuhan. Dia punya tujuan adalah menjauhkan kita dari kesombongan yang mementingkan diri sendiri dan dari kepercayaan yang sombong pada kemampuan alamiah kita. Nah, tujuannya itu ya. Kita harus senantiasa memperhatikan firman ini. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Waduh, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Jadi segala sesuatu yang kita miliki, semuanya diberikan atau yang kita terima ya. Apapun yang kita miliki, semuanya diberikan kepada kita. Aduh, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Aduh, ini seolah-olah apa yang kita miliki ini milik kita sendiri, bukan kita terima dari Tuhan. Seolah-olah makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, seolah-olah itu semua kita dapatkan dari diri kita sendiri, bukan diberikan oleh Tuhan. Makanya ini Tuhan di Korintus bilang, siapa engkau yang menganggap engkau penting? Semuanya itu apa? Kita hanya terima. Semuanya hanya diberikan. Nggak ada yang kita hasilkan dari diri kita sendiri. Apa yang membuat kita merasa sombong ya? Ini pelajaran ini mengajarkan kita apa? Tentang kerendahan hati. Makanya di Mazmur 25 ayat 9 dibilang apa? Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengejarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi pelajaran ini tentang uh, air yang keluar dari batu, tentang kehadiran nyata dari Kristus adalah untuk membuat kita rendah hati, saudara-saudara. Ini tujuan dari pembenaran oleh iman adalah kita rendah hati, menganggap bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain, menganggap bahwa semua yang kita miliki untuk hidup itu hanya berasal dari Tuhan. Dan tujuannya itu cuma membuat kita untuk rendah hati. Nah, ini baru ada suatu poin penting tentang Tuhan adalah makhluk yang nyata ya. Dia bilang begini, ketika Kristus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia. Wahyu 3 ayat 20. Terus dia bilang, dia sungguh-sungguh memaksudkan hal itu sebagai sebuah fakta yang nyata. Ia datang dalam daging pada hari ini, sama seperti yang ia lakukan di Yudea. Jadi saudara-saudara, ini ketika Tuhan bilang, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jika ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Ini di Wagoner bilang ini sesuatu yang nyata ya, bahwa ketika Tuhan mengetok, the real dia mengetok dan ingin masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam rumah kita atau ke dalam diri kita ya. Itu dari real nyata sebagai Tuhan yang makhluk yang nyata yang mengetok di dalam pintu hati kita. Dan dibilang ketika ia datang dalam daging pada hari ini sama seperti yang ia lakukan di Yudea. Jadi ketika dia datang waktu pertama kali di dunia ini, dia tinggal di Yudea sama seperti dia itu dalam daging waktu itu, ketika dia mengetok di hati kita, sama seperti waktu dia hidup di Yudea. Dia datang dalam daging ya, dia datang dalam daging. Suatu makhluk, sesuatu yang nyata. Itu yang ditekankan di sini. Oke, ini terus tentang mengenal Tuhan ya. Manusia menjadi kafir yang merosot hanya karena tidak mengakui Allah sebagaimana ia dinyatakan dalam segala sesuatu yang diciptakan. Nah, ini ya sama hubungannya dengan tadi ya. Manusia menjadi kafir yang merosot kalau dia tidak mengakui Allah sebagaimana ia dinyatakan dalam segala sesuatu yang diciptakan. Contoh air dan makanan yang tadi kita sudah bahas ya. Kalau kita tidak mengakui Allah dalam makanan yang kita makan, air yang kita minum,
kita menjadi kafir yang merosot ya. Orang kafir itu adalah apa? Orang yang pikir bahwa segala sesuatu itu bukan tidak berasal dari Allah ya, atau mereka bisa usahakan sendiri. Dan apa yang terjadi ujung-ujungnya adalah apa? Kesombongan dan merasa bahwa diri itu benar. Terus dibilang, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman dan lain-lain. Roma 1 ayat 1 sampai 23, 28 dan 29 ya. Jadi jika kita tidak, walaupun kita mengakui bahwa kita beragama, walaupun kita mengakui bahwa kita mempercayai Tuhan, tetapi kita tidak mengakui Allah dengan apa yang segala sesuatu yang telah diciptakan, kita sama dengan apa? Dengan orang kafir yang tidak mempercayai Allah. Jadi mempercayai Tuhan adalah apa? Mengakui bahwa dia apa? Ada dalam segala sesuatu yang dia ciptakan. Jadi ketika kita makan misalnya, kita makan nasi atau makan roti, kita makan apa? Daging Kristus, dan bahwa segala sesuatu yang membuat kita hidup itu adalah berasal dari Kristus sendiri. Ketika kita minum, kita menyadari bahwa air itu berasal dari Tuhan. Air itu berasal dari Kristus. Dan bahwa air yang membuat kita puas atau membuat dahaga kita, mengobati dahaga kita adalah apa? Berasal dari Kristus. Air yang membuat kita hidup, yang tidak membuat kita dehidrasi itu apa? Berasal sepenuhnya dari Tuhan. Dan kita hidup sepenuhnya karena Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki adalah apa? Pemberian dari Tuhan. Tidak ada yang bisa kita hasilkan. Jadi untuk apa kita apa? Bermegah diri dan merasa sombong kalau segala sesuatu itu adalah yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Itulah yang kita sudah pelajari di chapter 23. Mungkin saudara-saudara ada tambahan atau komentar dari apa yang sudah kita review sedikit tadi ya. Yang review dengan cepat. Halo. Ya, silakan ya. Ya, Ya. jadi dari pelajaran ini semoga ya kita semua yang mempelajari ini dari pengalaman bangsa Israel di mana mereka di dalam ujian yang mereka hadapi, ujian yang bisa dibilang bukan ringan ya, karena mereka dalam keadaan yang sangat menderita di padang pasir, dan kalau tidak ada air mereka itu akan mati. Ya. Jadi dengan ujian yang mereka hadapi dan menjadi pelajaran untuk kita semua, di mana Tuhan menjawab ya keraguan mereka, apakah Tuhan berada di tengah-tengah kita, dan Tuhan menjawabnya dengan begitu tadi ya dibilang praktis, di mana Tuhan menyatakan bahwa dia betul-betul ada di tengah-tengah mereka, bahkan secara pribadi. Jadi dengan meminum air itu secara pribadi dan mereka mendapatkan kehidupan, Tuhan menyatakan bahwa dia betul-betul hadir dan hadir di dalam diri mereka secara pribadi. Jadi semoga kita di dalam perjalanan menuju ke Kanaan surgawi dengan ujian-ujian yang Tuhan izinkan, mungkin di dalam keadaan-keadaan yang sulit, yang menderita, atau kesusahan yang berat, atau apapun pertentangan, kemiskinan, atau apapun ya, bahkan kelimpahan, kita terus akan mengakui Tuhan dalam keadaan kita, dan kita percaya terus bahwa di dalam makanan dan minuman kita dan membuat kita hidup itu adalah kehadiran Tuhan secara pribadi kepada kita. Itu saja, terima kasih. Ya. Terima kasih deh untuk tambahannya. Jadi memang benar ya, ini persungutan bangsa Israel itu sangat manusiawi ya. Kalau pun kita hidup atau kita hidup di zaman mereka, kita pun menjadi orang-orang yang sama seperti mereka ya. Ketika sudah nggak ada makanan, minuman di padang pasir, pasti kekhawatiran kita itu ya, merasa bahwa kita akan kelaparan, akan mati kelaparan. Kita akan merasa kita akan mati kehausan.
Dan kita mengingat masa di belakang kita bahwa dulu kita walaupun susah hidupnya, tetapi makan itu ada, minum itu ada. Sekarang walaupun sudah nggak diperbudak, tapi makan tidak ada, minum tidak ada, itu suatu hal yang lebih buruk daripada perbudakan ya. Itu yang manusia secara manusia ya. Tapi ini ya mengajarkan kita juga bahwa kita juga nggak akan luput dengan apa kesulitan-kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan mengizinkan hal itu semua terjadi untuk membuat mereka menyadari bahwa Tuhan itu ada. Ketika makanan tidak ada, Tuhan menyiapkan. Ketika air tidak ada, Tuhan menyiapkan. Segala sesuatunya apa? Tuhan ciptakan, siapkan untuk mereka untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada ya. Ini juga pelajaran ini untuk menyatakan kepada kita bahwa Tuhan itu ada. Dia ada di segala sesuatu yang Dia ciptakan. Dan apapun yang kita makan, kita minum, itu adalah apa? Dari Tuhan semuanya ya. Ini untuk menyadari akan Tuhan ini. Itu ada dan dengan satu tujuan bahwa apa? Kita tidak memegahkan diri dengan diri kita sendiri bahwa apa yang kita makan itu hasil keringat diri kita sendiri sehingga kita merasa sombong. Jadi inilah yang harus kita pikirkan ya bahwa yang kita miliki bukan berasal dari kita sendiri, tetapi semuanya berasal dari Tuhan. Oke, terima kasih Dev untuk tambahannya. Oke, ini sekarang kita akan masuk di chapter 24. Ini kalau chapter 21, 23 ini ada mirip-mirip ya, dia punya pembahasan sambung menyambung. Dan ini memang lanjutannya, tetapi ini ada pembahasan tentang hukum ya. Judulnya The Entering of the Law atau masuknya hukum. Saudara-saudara bisa lihat ya, dia punya teks. Dan ini kembali mengingatkan saudara-saudara, ini adalah Bible study. Dan saya bukan orang yang sangat paham tentang hal ini. Tetapi kita ini diskusi, silakan saudara tambahkan. Dan kita saling mengisi satu dengan yang lain ya. Dan biarlah kita sama-sama bisa menerima berkat dari pelajaran ini ya. Oke, ini judulnya Masuknya Hukum, Entering of the Law. Kita akan baca. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Jadi kalau kita baca bahasa Inggrisnya, moreover the law entered, atau ke hukum Taurat masuk that the sin offense might bound, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Jadi ketika hukum masuk, pelanggaran menjadi semakin banyak. Terus lanjut dia bilang, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi untuk pembahasan ini, inilah ayat temanya ya, atau kalau di khotbah ini ayat intinya ya. Di mana ketika hukum masuk, pelanggaran semakin banyak dan dosa bertambah banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi ini berarti eh, kalau kita baca ya secara sekilas, berarti kalau hukum masuk supaya dosa banyak dong. Atau ya kalau bahasa Indonesia kalau supaya eh, tujuan hukum masuk ini supaya dosa semakin banyak. Apakah seperti itu kalau kita baca sekilas ya? Kita lanjut. Nah, dibilang tujuan dari masuknya hukum Taurat di Sinai adalah supaya pelanggaran bertambah banyak. Nah, ini wah luar biasa ya. Hukum masuk di Sinai supaya apa? Pelanggaran bertambah banyak. Nah, mari kita baca selanjutnya. Bukan supaya ada lebih banyak dosa, karena kita diperingatkan untuk tidak terus berbuat dosa, agar kasih karunia semakin berlimpah. Maka jelaslah bahwa Allah yang adil atau Allah yang benar tidak akan dengan sengaja menambah dosa agar ia memiliki kesempatan untuk menunjukkan lebih banyak kasih karunia. Nah, jadi ini tujuannya dari ayat ini bukan supaya lebih banyak dosa ya. Ini
Ini dia punya bahasa hukum Taurat di Sinai supaya pelanggaran bertambah banyak. Tapi bukan supaya kita lebih banyak berbuat dosa, bukan seperti itu. Ini diperingatkan eh, untuk kita tidak berbuat dosa agar kasih karunia ini berlimpah ya dibilang. Jadi ini jelas bahwa Tuhan itu tidak mau kita untuk berbuat dosa atau sengaja menambah dosa. Jadi ketika hukum Taurat ada, kita sengaja berbuat dosa supaya dosa itu bertambah. Bukan seperti itu ya, dia punya maksud dari ayat ini. Terus dibilang, hukum Taurat bukanlah dosa, tetapi memiliki efek dengan kebenarannya sendiri, menyebabkan dosa nyata, menyebabkan dosa nyata adalah dosa, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Ya, jadi inilah tujuannya ya. Jadi hukum Taurat ini dia punya ayat bilang ditambahkan atau masuk supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Bukan supaya kita ketika hukum Taurat masuk kita berbuat dosa lebih banyak, bukan seperti itu. Tetapi ketika hukum Taurat masuk atau hukum masuk, dia punya efek adalah dia membuka atau membuat dosa itu kelihatan sebagai sesuatu yang nyata atau itu adalah dosa. Dosa adalah dosa. Atau membuka lebih nyata tentang apa? Dosa itu sendiri ya. Supaya apa? Oleh perintah itu atau oleh hukum itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya apa? Sebagai dosa. Nah, terus dibilang, oleh karena itu, tujuan dari masuknya hukum Taurat di Sinai adalah untuk membuat dosa yang telah ada menjadi lebih menonjol dalam sifat dan tingkatannya yang sebenarnya. Sehingga kasih karunia Allah yang berlimpah dapat dihargai sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Aduh, ini dia punya inti ya, saudara-saudara. Kadang-kadang kalau kita tidak lihat, sering, bukan kadang ada ya, kalau kita tidak lihat bahwa dosa itu sangat menjijikan, sebagaimana itu dosa itu, kita tidak menghargai akan kasih karunia Allah, bagaimana dia mengampuni dosa itu. Jadi salah satu tujuan hukum Taurat itu adalah membuat dosa itu tampak dia punya dosanya, bagaimana dia punya kejijikannya seperti apa, membuat dosa itu nyata sebagaimana keadaan dosa itu, sehingga kita bisa menyadari akan apa? Kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah ketika dia apa? Mengampuni dosa itu. Inilah tujuan dari eh, masuknya hukum itu ya, masuknya hukum itu. Oke, sampai di sini saudara-saudara di subjudul ini ada yang mau tambahkan tentang tujuan masuknya hukum atau hukum Taurat ya di Sinai. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Dosa dan hukum sudah ada sebelumnya. Nah, ini. Masuknya hukum Taurat membuat pelanggaran bertambah banyak. Tetapi dosa yang dibuat oleh hukum Taurat menjadi berlimpah telah ada sebelumnya. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Jadi, saudara-saudara, ini eh, kita akan lihat ya. Jadi, ini hukum Taurat ini masuk di Keluaran 20 ya. Di Keluaran 20 ini Tuhan memberikan apa namanya? Hukum di Sinai. Tetapi kita lihat di Keluaran 19 ketika eh, bangsa Israel kelaparan ya, dan Tuhan bilang Tuhan akan memberikan bukan belum kelaparan ketika mereka meminta roti karena persediaan makanan sudah menipis, Tuhan bilang Tuhan akan memberikan mereka mana untuk menguji apakah mereka akan menurut hukumku atau tidak. Berarti hukum itu sudah ada sebelumnya, sebelum hukum itu diberikan di Sinai. Jadi maksudnya seperti itu ya. Jadi hukum Taurat itu sudah ada, telah ada sebelum itu diberikan di Sinai. Terus kita lanjut ya. Oleh karena itu, hukum Taurat juga sudah ada dalam dunia sebelum diberikan di Sinai. Nah, dan juga setelahnya, karena dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ya, betul. Dan dosa diperhitungkan kepada Adam, satu orang yang olehnya dosa masuk ke dalam dunia. Demikian juga dosa-dosa dari banyak keturunannya sebelum zaman Musa secara khusus dicatat dalam Alkitab. Jadi, apa namanya?
hukum itu sudah ada sebelum diberikan di Sinai ya. Karena kalau misalnya hukum tidak ada, dosa itu tidak akan diperhitungkan. Tetapi sebelum di Sinai, dosa itu sudah diperhitungkan. Yang mengartikan bahwa hukum itu sudah ada sebelumnya. Dan dosa itu sudah diperhitungkan kepada apa? Adam, kepada Abraham, sudah diperhitungkan seperti itu ya. Jadi berarti hukum itu sudah ada sebelumnya. Terus kita lanjut. Nah, kepada Ishak Tuhan berkata, Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Nah, jadi Abraham pun waktu itu sudah tahu tentang hukum Tuhan ya, sudah tahu tentang hukum. Bukan setelah diberikan di Sinai baru hukum diketahui oleh orang-orang atau umat Tuhan. Tetapi sebelum hukum diberikan di Sinai, hukum itu sudah ada ya, sudah ada. Berkat yang diterima Abraham adalah pengampunan dosa. Dan tanpa sunat itu, diterimanya sebagai meterai kebenaran yang berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Nah, sama dengan berkat Abraham. Berkat Abraham itu diterima sebelum dia bersunat. Sebelum bersunat. Bukan setelah bersunat baru berkatnya diterima. Sama seperti hukum itu sudah ada sebelum di Sinai ya. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Sebelum orang Israel mencapai Sinai, ketika mana pertama kali turun, Tuhan berkata bahwa Dia sedang menguji mereka, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah, ini yang sama yang saya sudah sebutkan tadi ya. Sebelum orang Israel sampai di Gunung Sinai, sebelum mereka menerima hukum itu yang Tuhan berikan kepada Musa, Tuhan sudah bilang ya ketika mau kasih mana, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ini menunjukkan bahwa hukum itu sudah ada sebelumnya ya, sebelum diberikan di Sinai. Oke, ini menjelaskan ya, sudah lebih jelas. Mungkin ada tambahan dari saudara-saudara, ada poin-poin yang akan ditambahkan dari apa yang kita sudah baca, bahwa hukum Ya, halo itu Li. sudah ada di Sinai. Ya, sebelum ada di Sinai. Oke, silakan nih. Ya, jadi ini hanya untuk mau emphasize karena Ya. banyak orang salah mengerti. Saya juga sih sebenarnya, maksudnya belum belum terlalu mengerti sampai kita orang juga sudah belajar ini in the past, yang mana semua orang berpikir bahwa 10 hukum itu diberikan di Sinai. Iya. Ya kan? Padahal kenyataannya tidak. Kenapa buktinya adalah untuk Adam jatuh dalam dosa, definisi dosa kan pelanggaran hukum. Iya. Jadi hukum itu sudah ada sebelum di Sinai jauh, di Taman Eden itu hukum itu sudah diberikan. Cuman hukum itu tidak ditulis di dua loh batu. Iya. Ya kan, informasinya itu diberikan secara verbal, maksudnya bicara, tidak ada dalam bentuk kamu ditulis atau zaman kita ada Alkitab, ada Roh Nubuat dan ditulis mana buktinya. Dulu untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan firman-Nya kepada manusia itu hanya dalam pembicaraan, dan karena otak manusia itu masih belum terkontaminasi dengan dosa ataupun pas jatuh dalam dosa, mereka bisa mengingat, menghafal, dan otaknya masih sangat cerdas gitu. Tidak ada catatan di situ yang mana ada dicatat di sini. Pas waktu bangsa Israel, waktu di zaman Musa baru kita lihat ada catatan-catatan hukum dicatat, ada peraturan-peraturan dicatat seperti itu. Jadi di sini hanya mau tekankan kepada kita bahwa hukum itu sudah ada. Dan kalau kita lihat di Abraham, dia menurut hukum loh. Pernah di grup kita, orang pernah diskusi, bukan di grup besar di sini ya, di grup di gereja. Mereka berbicara bahwa Abraham itu menurut hari Sabat. Dan mereka kasih yang ayat tadi yang tadi Wagoner ada kasih itu yang mana dia menurut hukum. Dan kalau kita tahu Abraham menurut hukum, hukum itu apa? Salah satu kan hari Sabat yang ditulis di situ, remember the Sabbath day. Jadi di situ pun kita melihat bahwa dari zaman Adam dan Hawa, Abraham, Ishak, Yakub, hukum itu sudah ada, tapi
nanti diberikan di dua loh batu itu kepada bangsa Israel untuk menyatakan apa ya, maksudnya lebih nyata akan dosa mereka itu, supaya Tuhan menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih berlimpah kepada mereka. Sama seperti bangsa Israel tidak ada air, Tuhan menyatakan apa namanya, berikan Musa untuk berikan air. Jadi di situ Tuhan selalu menyatakan bahwa saya ada bersama-sama dengan kamu dalam kondisi apapun. Di saat hukum diberikan, mereka merasa dosanya lebih lebih nyata atau lebih berlimpah, tapi Tuhan di situ kasih karunia Tuhan lebih banyak atau lebih berlimpah daripada dosa itu sendiri. Oke, itu aja, Li. Thank you. Ya, terima kasih untuk tambahannya. Jadi ini ya, bagaimana kalau kita lihat bagaimana apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Ketika mereka lapar, Tuhan kasih ini makanan. Ketika mereka haus, Tuhan kasih mereka minuman. Ketika mereka terjebak di pihak Hirot, tidak tahu mau kemana, cuma ada laut di depan, Tuhan buka itu laut ya. Tuhan itu buka itu laut sehingga mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Jadi ini Tuhan tunjukkan semuanya bahwa dia itu betapa dia mengasihi orang Israel ini. Betapa dia ini mau melakukan segala sesuatu untuk mereka ya. Terus yang satu, ketika waktu itu mereka sudah mempersembahkan domba juga ya. Dan bagaimana yang Tuhan mau tunjukkan juga bahwa di mana Tuhan mau mengampuni mereka akan semua kesalahan mereka. Bukan cuma mencukupi kebutuhan badani mereka, tetapi bagaimana dia akan mau mengampuni mereka punya kesalahan. Jadi bagaimana caranya mereka bisa menghargai akan dia punya pengampunan ini. Jadi Tuhan berikan apa? Hukumnya di Sinai, dan apa yang terjadi, mereka bisa melihat dosa itu sebagai dosa menjadi lebih nyata akan pelanggaran mereka. Supaya apa? Mereka menghargai akan dia punya kebaikan atau kasih karunia atau dia punya pengampunan dosa kepada mereka. Jadi kalau nggak terlalu nyata itu dosa sebagai dosa, untuk menghargainya itu apa? Akan sangat gimana ya? Sangat nggak akan disadari. Jadi Tuhan lakukan segala cara supaya bangsa Israel bisa menyadari akan dia punya kebaikan bagi mereka. Jadi ketika kebaikan kayak ini, only by love, love awaken ya. Jadi ketika Tuhan memberikan dia punya cinta kepada mereka, mencukupkan keperluan mereka, mengampuni dosa mereka, satu tujuannya adalah untuk membuat mereka mengasihi Tuhan itu sendiri ya. Dan salah satu tujuannya juga apa? Bahwa kehidupan mereka kehidupan mereka sepenuhnya hanya bergantung kepada Tuhan, bukan kepada diri mereka sendiri. Inilah tujuan Tuhan melakukan semuanya ini kepada bangsa Israel. Dan yang menjadi kegagalan mereka adalah tidak menyadari akan kebaikan-kebaikan Tuhan ini, kuasa-kuasa Tuhan ini bagi mereka. Dan mereka gagal di sana. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita ya, untuk menyadari akan setiap kebaikan Tuhan bagi kita. Apakah kita makan, minum, pengampunan dosa itu harus kita sadari ya, tentang kebaikan Tuhan itu bagi kita. Oke, kita lanjut ya kalau belum ada tambahan. Dia punya subjudul Nothing New at Sinai. Tidak ada yang baru di Sinai. Oleh karena itu jelaslah bahwa pemberian hukum Taurat di Sinai tidak membuat perbedaan apapun dalam hubungan yang telah ada antara manusia dan Tuhan. Tidak ada hal yang baru yang diperkenalkan. Jadi berarti hukum yang diberikan di sana tidak ada hukum yang baru. Itu hukum yang sama seperti yang sudah diberikan sebelumnya. Ya, kita baca ya. Oh ya, sudah dibilang sini. Hukum yang sama telah ada sebelum waktu itu, dengan efek yang sama, yaitu menunjukkan kepada manusia bahwa mereka adalah orang-orang berdosa, dan semua kebenaran yang dituntut oleh hukum Taurat, dan semua yang mungkin dimiliki oleh setiap orang, telah dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yang mana Henokh dan Abraham merupakan contoh-contoh yang menonjol. Jadi saudara-saudara, hukum yang diberikan di Sinai tidak ada hal yang baru. Sama seperti hukum yang sudah diberikan sebelumnya. Hukum yang mana Henokh
Abraham telah turuti ya. Dan ini dia punya efek-efek yang sama. Kalau langgar adalah apa? Dosa. Atau melanggar adalah kematian ya. Jadi gimana melanggar hukum Tuhan adalah dia punya efek adalah kematian atau dosa ya. Ini efeknya masih sama dan hukumnya masih sama, tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah di sana. Terus dibilang, oleh karena itu, satu-satunya alasan pemberian hukum Taurat di Sinai adalah untuk memberikan kepada manusia suatu pengertian yang lebih jelas tentang pentingnya hukum Taurat dan tentang sifat dosa yang dilarangnya, serta untuk menuntun mereka agar percaya kepada Allah dan bukan kepada diri mereka sendiri. Aduh, jadi ini alasan satu-satunya di mana hukum Taurat di Sinai diberikan, yaitu apa? Memberikan suatu pengertian yang lebih jelas tentang apa? Tentang pentingnya hukum, tentang pentingnya sifat dosa itu, dan bagaimana bahwa hukum-hukum ini tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan diri kita sendiri, di mana menuntun kita sepenuhnya percaya kepada Allah, di mana Allah atau Tuhan sendirilah yang akan melakukannya bagi kita. Bukan diri kita, karena kita akan selalu jatuh. Kita tidak mampu untuk apa? Melakukan atau menurut akan hukum-hukum Tuhan ini sendiri. Hanya Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk menurutnya. Makanya bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, kita harus menganggap bahwa itu sepenuhnya adalah dari Tuhan. Itu adalah tubuh Kristus, itu adalah darah Kristus. Jadi kita makan itu, Kristus menjadi bagian dari diri kita. Dan ketika hukum Taurat kita bisa lakukan, itu bukan berasal dari kita, tetapi Tuhanlah yang melakukannya. Makanya pentingnya adalah bagaimana kita menyadari bahwa hidup kita adalah sepenuhnya pemberian dari Tuhan. Oke, ini sampai di sini saudara-saudara, ada yang mau tambahkan? Tentang tidak ada hal yang baru, sama seperti sebelumnya hukum Taurat itu ketika diberikan Sinai tidak ada yang berubah. Tuhan itu tidak berubah sekarang sampai selama-lamanya ya. Tidak ada yang baru. Oke. Kalau Ya, belum, Lili. oh ya, silakan. Silakan. Kita bisa lihat satu korelasi yang sangat indah di sini. Pas Lali baca langsung bisa terhubung pelajaran demi pelajaran, yaitu first of all ya, kita mau tambahkan dulu tadi yang kita bilang, kenapa juga hukum diberikan, karena bangsa Israel kan sudah ratusan tahun di Mesir kan. Iya. Dan kita lihat di Mesir itu mereka kan budak di situ. Mereka dikelilingi oleh penyembahan berhala. Jadi kita lihat di situ bahwa dengan kehidupan mereka, dengan custom atau culture yang mereka hidup di Mesir, kita lihat di situ bisa saja ya, kita I'm not really, I don't know for sure bagaimana keadaan dan situasi, tapi dengan kenyataan itu kita lihat bahwa bisa saja hukum Tuhan mereka mulai lupakan di situ ya. Makanya mereka dikeluarkan di Mesir supaya mereka bisa kembali lagi untuk memelihara hukum Tuhan. Tapi anyway, jadi kita bisa lihat korelasi di sini. Kenapa sekarang udah masuk di hukum? Jadi kan waktu bangsa Israel mereka bersungut kan tidak ada makanan. Habis itu tidak ada minuman. Kemudian Tuhan kirim makanan, habis itu ada minuman, seperti itu. Dan itu melambangkan adalah tubuh Kristus. Dan di saat kita makan, itu adalah menyatakan bahwa Kristus mau datang tinggal dengan kita. Nah, kenapa dibilang di situ bahwa bangsa Israel itu banyak yang mati di padang belantara? Karena mereka tidak menyadari akan kehadiran Kristus, iya kan? Yang simbolnya adalah makanan dan minuman gitu. Kristus mau hadir. Nah, sekarang kita lihat di hukum gitu. Apa hubungannya dengan hukum? Nah, kenyataan bahwa bangsa Israel tetap melanggar akan Tuhan, ya kan? Mereka bersungut sana di sini melanggar akan Tuhan, tidak menurut akan Tuhan. Itu karena mereka tidak menyadari akan kehadiran Tuhan. Seperti itu. No wonder mereka melanggar akan hukum terus gitu. Karena
apa yang mereka lakukan itu adalah usaha-usaha dari diri mereka sendiri, tidak menyadari akan the presence of God, the real presence of God di dalam diri mereka. Makanya sebelumnya Tuhan kasih pelajaran mengenai air, mengenai makanan, saya ada di kamu secara real. Kenapa kamu tetap melanggar hukum-hukum saya terus? Karena kamu tidak mengakui kehadiran saya dalam diri kamu, makanya pelanggaran hukum itu ada terus di bangsa Israel. Nah, sekarang mau kasih hukum untuk menyatakan bahwa pelanggaran itu apa ya, untuk menyatakan hukum itu bagaimana dia punya apa tadi ya, kalau kita nggak salah Wagner tulis dia punya derajat hukum itu apa, bagaimana hukum itu gitu secara real itu gitu. Supaya mereka sadar bahwa ini mengerikan juga ya, ini hukum gitu loh. Diberikan kepada mereka untuk menyatakan dosa mereka itu lebih nyata, dan semua tahu ya pelanggaran hukum itu adalah maut gitu. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa itu hukum itu bisa kamu lakukan asalkan kamu menyadari akan the real presence, kehadiran nyata saya di dalam kamu. Kenapa hukum itu tidak bisa dipelihara? Karena mereka sendiri tidak mengakui akan real presence Tuhan ada dalam mereka. Makanya mereka bertanya, apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Seperti itu. Nah, sekarang hukum diberikan untuk Tuhan menyatakan, iya saya ada di tengah-tengah kamu. Kasih karunia saya lebih besar, lebih berlimpah daripada hukum itu sendiri gitu. Dan saya mau ada dalam diri kamu, berdiam di kamu, supaya hukum itu yang kelihatannya sangat, wah gimana ya istilahnya, dia punya tuntutan sangat besar, dan lebih besar dia punya apa ya tuntutan hukum itu. Tetapi di saat kita bangsa Islam mengakui kehadiran Kristus, Kristus berdiam dalam mereka, atau kita menerima Kristus dalam diri kita, dan kita tahu bahwa hanya Kristuslah yang bisa menurut hukum secara perfect, dan kita menerima itu, hukum itu akan sejalan dengan kehidupan Kristus yang ada dalam diri kita atau bangsa Israel seperti itu. Dan itu pelajaran mau dinyatakan kepada bangsa Israel dan juga mau dinyatakan kepada kita bangsa Israel modern, bahwa kenapa kita selama ini sama seperti bangsa Israel bersungut-sungut lah, atau masih banyak pelanggaran dalam diri kita, karena kita tidak menyadari akan the real presence of God. Dari makanan dan minuman, apapun yang kita lakukan, kita tidak mengakui itu Yesus, kehadiran Kristus dalam diri kita. Dan semua yang kita lakukan itu adalah melakukan dengan usaha-usaha kita sendiri. Oke, mungkin itu kita punya tambahan yang kita bisa lihat so far. Thank you. Ya, terima kasih untuk tambahannya. Mungkin ada lain lagi yang mau tambahkan? Ya, silakan. Halo. Ya, siap. Ya, baik, terima kasih. Jadi dalam bacaan ini sangat jelas ya, hukum Taurat diberikan untuk menuntun mereka hukum Taurat di Sinai adalah untuk memberikan kepada manusia satu pengertian yang lebih jelas tentang pentingnya hukum Taurat dan tentang sifat dosa yang dilarangnya, ya, serta untuk menuntun mereka agar percaya kepada Allah, bukan kepada diri mereka sendiri. Nah, tadi Joy sempat singgung ya mengenai keadaan bangsa Israel di Mesir. Nah, bangsa Israel di Mesir itu hidup dalam, ini Ellen White tulis ya, 10.000 bentuk penyembahan berhala. Kalau arkeologi menulis kurang lebih 1.500 bentuk penyembahan berhala, tapi Ellen White menulis ada 10.000 bentuk penyembahan berhala. Apapun yang ada di Mesir itu adalah berhala, ya. Tanah kah, udara kah, pohon, air, matahari, bulan, bintang, semuanya berhala dan semuanya punya cerita, punya mitologi. Dan cerita-cerita mitologi ini betul-betul menghapus Tuhan di dalam pikiran mereka sehingga mereka nggak tahu lagi tentang siapa Tuhan sebenarnya. Nah, hukum Taurat diberikan tujuannya adalah untuk menggugah kesadaran mereka untuk Tuhan itu bagaimana gitu. Bagaimana keadaan diri mereka yang sebenarnya mau binasa, ya. Bagaimana keadaan mereka yang sesungguhnya. Dan ketika manusia ya, bangsa Israel
dalam hal ini bisa menyadari keadaan mereka, mereka akan ada dorongan, ada satu kebutuhan untuk mencari Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Karena sebelum manusia menginsafi ya, keadaan dirinya atau keberdosaan dirinya, manusia tidak akan pernah mencari Tuhan. Untuk apa Tuhan itu? Ya, untuk apa Tuhan itu? Manusia itu hanya akan mencari Tuhan ketika manusia akan melihat, wow, ternyata saya binasa gitu. Dan disitulah pentingnya hukum. Hukum Tuhan itu diucapkan di Sinai atau dinyatakan di Sinai untuk menggugah kesadaran manusia bahwa sebenarnya setiap manusia ya itu membutuhkan Tuhan dan sangat memerlukan Tuhan. Jadi kira-kira seperti itu ya yang kita bisa tambahkan. Oke, terima kasih. Ya, oke, Bing. Terima kasih ya. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan? Udah lebih jelas ya. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Dan subjudulnya keagungan hukum. Dibilang, ini adalah efek yang dihasilkan oleh keadaan yang menyertai pemberian hukum Taurat. Tidak ada peristiwa keagungan dan kuasa yang begitu dahsyat yang pernah disaksikan manusia. Tidak ada juga yang seperti itu yang pernah dilihat sejak saat itu. Peristiwa pemberian hukum Taurat di Sinai akan disejajarkan dan dilampaui hanya oleh kedatangan Kristus yang kedua kali dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita, dan untuk memuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Jadi saudara-saudara, ini peristiwa keagungan kuasa ketika Tuhan memberikan hukum di Sinai ini suatu yang dahsyat ya saudara-saudara. Ini suatu hal yang dahsyat dan ini dibilang tidak ada yang seperti itu yang ada sebelumnya, dan sesudah itu juga nggak akan ada seperti itu. Dan ini peristiwa ini kecuali ya, ini disejarkan tentang apa? Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini dia punya kedahsyatan yang terjadi ketika Tuhan berikan hukum itu, sama halnya dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita akan lihat dia punya perbandingan-perbandingan ya, di mana ketika Tuhan memberikan hukum itu secara dahsyat, saudara-saudara ya. Jadi ketika kita lihat Tuhan membelah laut ketika bangsa Israel melewati tanah kering, ketika Tuhan memberikan mana dari surga, membuat air keluar dari batu yang sungguh luar biasa, masih sangat lebih dahsyat ketika Tuhan memberikan hukumnya di Sinai. Ini ada suatu hal yang dahsyat ketika dia melihat api menyala-nyala di atas gunung itu. Dan ini dibilang tidak ada hal yang dahsyat yang pernah disaksikan manusia sebelum itu dan sesudah itu, kecuali kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan itu bisa disejajarkan. Dan kita lihat dia punya perbandingan ya. Dan apa yang kita bisa pelajari bahwa ketika Tuhan memberikan hal-hal ini atau memberikan hukum ini ada suatu kuasa yang dia mau tujukan ya, bahwa ada suatu tujuan yang pasti di mana dia mau lihat bahwa ketika bagaimana untuk membuat manusia percaya kepada Allah dan tidak kepada diri mereka sendiri, dengan tujuan pemberian hukum ini, bahwa bagaimana untuk menunjukkan dosa itu adalah dosa. Ini ada suatu hal yang dahsyat yang dia tunjukkan di sini ya. Dan ini kita lihat dia punya perbandingan ya, antara beberapa perbandingan antara hukum itu diberikan di Sinai dan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini api dan asap, fire and smoke ini. Pada saat pemberian hukum Taurat, Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Waduh, ini Gunung Sinai itu seluruhnya ini. Bayangkan satu gunung itu tertutup oleh asap. Waduh, ini dahsyat sekali. Karena Tuhan turun dalam api. Nah, pada kedatangan Tuhan yang kedua,
Tuhan sendiri akan turun dari surga dalam api yang bernyala-nyala, in flaming fire ya. Jadi ada persamaan ketika Tuhan turun di Sinai dalam api, Tuhan datang pada kali yang kedua dalam api juga yang bernyala-nyala. Itu dia punya apa? Perbandingan ya. Terus perbandingan yang kedua adalah all the angels present atau semua malaikat hadir. Kita lihat ya. Ketika Tuhan datang ke Sinai, mengutus dari tangan kanannya hukum yang bernyala-nyala untuk umatnya. Dia datang dengan 10.000 orang kudus. He came with 10,000 signs ya. Para malaikat Allah atau bala tentara surga semuanya hadir pada saat pemberian hukum Taurat. Tetapi jauh sebelum itu, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah menubuatkan kedatangan Kristus yang kedua kali dengan mengatakan, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi. Pada kedatangannya dalam kemuliaan, ia akan membawa semua malaikat kudus bersama-sama dengan dia. Jadi ada persamaan ketika Tuhan turun di sini dan kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah apa? Ada ribuan malaikat yang hadir ketika Tuhan turun ya. Sama seperti kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada beribu-ribu orang kudus, beribu-ribu malaikat datang menyertai Tuhan. Ini dahsyat saudara-saudara ya, ketika Tuhan kasih hukum ini di Sinai. Baru dia punya ketiga ya, dia punya perbandingan. Hukum Tuhan ditetapkan. Dia bilang, Tuhan turun ke Sinai untuk menyatakan hukumnya yang kudus kepada umatnya. Dari tangan kanannya keluarlah hukum yang berapi-api bagi mereka. Hukum dari Sinai itu adalah deskripsi verbal dari kebenaran Allah sendiri. Tetapi ketika dia datang untuk kedua kalinya, langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Jadi ini ketika hukum ditetapkan, itu hukum itu keluar dari dia punya tangan sendiri. Ini hukum keluar dari keluar dari tangannya ya, dari nyala-nyala api itu. Dan ini menyatakan dia punya apa? Kebenaran Allah secara verbal. Dan ketika Tuhan datang kedua kali, dia menyatakan dia punya kebenaran Allah atau dia punya righteousness. Jadi kalau di Sinai dia menyatakan dia punya righteousness dengan hukum itu, tetapi ketika dia datang waktu kedua kalinya, itu langit yang memberitakan dia punya righteousness. Kalau ini dia punya terjemahnya keadilan ya. Tapi dia punya righteousness atau dia punya kebenaran yang Tuhan ketika datang kedua kali, langit menyatakan dia punya kebenaran ya, atau dia punya righteousness. Baru keempat adalah sangkakala Tuhan. Jadi kita lihat ya, kita baca ya. Untuk mengumumkan kehadiran Allah di atas Sinai seperti dalam kerajaan atau di royal state ya, kalau bahasa Inggrisnya. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Kalau bahasa Inggrisnya dibilang the trumpet sounded long. Panjang dia punya bunyi dan waxed louder and louder. Jadi semakin keras dan semakin keras ya. Jadi kedatangan Kristus yang kedua kali akan diberitakan dengan sangkakala Allah. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat dibinasa dan kita semua akan diubah. Karena ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Jadi saudara-saudara, persamaan ketika Tuhan memberikan hukum di Sinai, ada sangkakala yang berbunyi makin lama makin keras dan bunyinya panjang ya. Sama seperti ketika dia datang kedua kali akan ada bunyi sangkakala ya dari malaikat-malaikat yang kudus untuk mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru mata angin atau keempat dari seluruh bumi ya. Ini sangkakala Tuhan dibunyikan juga waktu itu. Baru kelima ya, ini suara Tuhan atau voice of God. Ketika sangkakala berbunyi panjang dan nyaring di atas gunung Sinai, berbicarlah Musa. Lalu Allah menjawabnya dalam guruh atau suara. Bahasa Inggrisnya voice, dalam suara.
Kemudian Allah mengucapkan seluruh perkataan dari 10 hukum dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahnya apa-apa lagi. Demikian juga Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Nah, ini di mana Tuhan sendiri yang bersuara ya. Terus dibilang, tetapi di sini kedatangan Tuhan untuk menghakimi akan lebih besar daripada kedatangannya untuk memberitakan hukumnya. Karena waktu itu tidak ada seorang pun yang melihat dia. Jadi yang menjadi perbedaan tentang suara Tuhan di sini adalah ketika Tuhan memberikan hukum di Sinai, hanya dia punya suara yang kedengaran. Tetapi waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, bukan suara yang hanya suara, tetapi dia bisa kelihatan. Di mana Tuhan atau Kristus datang sendiri, kita bisa lihat dia, dan kita bisa apa? Mendengar suaranya. Ini suatu hal yang dahsyat ya. Waktu Tuhan memberikan hukum dan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terus dia punya persamaan yang keenam ya. Ini God's presence. Kehadiran Tuhan terlihat dan tak terlihat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Ulangan 4 ayat 12. Tetapi ketika dia datang untuk kedua kalinya, ini ya, setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Nah itu ya, ini kedatangan kedua kali akan lebih dahsyat, karena apa? Kita akan lihat rupa. Waktu di Sinai, rupa tidak ada, tapi hanya suara. Kedatangan kedua kali, ada rupa dan suara, dan itu menjadi lebih dahsyat ya. Baru sesudah itu, ketujuh dia punya persamaan antara kedatangan Tuhan dan pemberian hukum di Sinai adalah bumi yang bergoncang atau gempa ya. Dan ini bilang lastly, terakhir efek dari suara Tuhan. Yang terakhir ya, efek suara dari Tuhan. Ketika Allah menyampaikan hukumnya dari Sinai, seluruh gunung itu gemetar sangat atau bergoncang atau gempa bumi ya waktu itu. Bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Mazmur 68 ayat 8. Waduh, luar biasa ya waktu itu. Bumi bergetar dan bergoncang. Tetapi yang lebih besar lagi adalah dampaknya dari suara itu pada kedatangannya yang kedua kali. Dari Sinai suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ibrani 12 ayat 6. Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat karena kuasa-kuasa langit akan goncang. Waduh. Jadi persamaannya dan perbedaannya ya. Ketika Tuhan datang di Sinai itu bumi itu bergoncang. Tetapi ketika Tuhan akan datang pada yang kedua kali, bukan hanya bumi yang bergoncang, langit pun akan bergoncang. Dan langit akan apa dibilang? Lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Waduh, luar biasa ya. Ini kuasa Tuhan ini. Terus kita baca. Ini dibilang, kemiripan yang luar biasa kita temukan di antara kedatangan Tuhan untuk memberikan hukum Taurat di Sinai dan kedatangannya untuk menghakimi di akhir zaman. Dan kita akan menemukan ketika kita mempelajari bahwa kemiripan-kemiripan itu sama sekali bukan kebetulan. Waduh, ini sangat dahsyat ya saudara-saudara ketika Tuhan memberikan hukumnya di Sinai. Dan ini mungkin kutipan terakhir yang kita akan baca untuk saat ini, di mana ketika Tuhan memberikan hukumnya di Sinai dengan cara yang dahsyat, sama seperti atau bisa dibandingkan, mungkin tapi lebih dahsyat ya, pada kedatangan yang kedua kali. Dengan cara ini, saudara-saudara, ketika Tuhan memberikan hukum di Sinai, dengan secara tidak langsung menyatakan kepada bangsa Israel, apakah kamu sanggup
untuk menurut hukumku atau tidak. Ini akan kita bahas selanjutnya, saudara-saudara. Tapi dengan cara ini, dengan dahsyatnya seperti ini, orang-orang bilang apa? Musa, kamu saja yang berbicara dengan Tuhan. Kalau kami, mereka berdiri jauh-jauh karena apa? Mereka takut mati. Dengan kata lain, dengan cara yang dahsyat ini, bahwa hukum ini ketika diberikan, tidak ada kemampuan manusia pun untuk sanggup menurutnya, selain daripada apa? Kuasa Tuhan yang sesungguhnya. Karena saudara-saudara, diberikan dengan sangat dahsyat begini, apa kuasa manusia yang mampu untuk melakukan itu? Ini Tuhan memberikannya dengan cara yang dahsyat untuk menyatakan bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Hanya Tuhan yang mampu untuk melakukan apa yang telah Dia berikan. Dan dengan cara ini untuk menunjukkan bahwa manusia itu apa? Tidak ada artinya sama sekali. Atau apa yang kamu mau sombongkan manusia dengan hal ini? Hukum Tuhan, semuanya itu berasal dari Tuhan. Ini sangat luar biasa. Saudara-saudara, sampai di sini kita punya bacaan ya. Mungkin silakan ada tambahan saudara-saudara atau komentar pertanyaan tentang kedahsyatan bagaimana hukum diberikan di Sinai. Dan mungkin di pertemuan berikut kita akan baca ya, kita akan pelajari, dia punya semuanya. Ini bukan suatu kebetulan ketika Tuhan memberikan atau memberikan hukum ini mirip dengan kedatangannya yang kedua kali. Mungkin ada yang mau tambahkan sebelum kita tutup dalam doa, saudara-saudara? Jadi, oh ya, silakan nih, silakan. Jadi, tambahkan. Ya, tunggu Eli. Ya, jadi ini pelajaran ini orang mesti simak baik-baik. Kenapa? Karena ini adalah tunggu Eli sebentar. Ya, oke. Jadi sambil menunggu. Jadi ini oh ya, silakan Bing, silakan Bing. Halo. Ya. Ya. Ya, jadi bukan kebetulan ya. Iya. Ini pemberian hukum ini dibandingkan dengan kedatangan Tuhan. Karena memang pemberian hukum itu tujuannya untuk kedatangan Tuhan gitu. Bagaimana kondisi yang dibutuhkan ya untuk kedatangan Tuhan, bagaimana manusia bisa melihat Dia waktu kedatangan Tuhan, itu adalah kondisi yang diberikan oleh hukum itu gitu. Dan ini Tuhan mencoba menggambarkan kepada manusia bagaimana supaya kita itu bisa siap bagi kedatangan Tuhan. Nah, dari sejarah gereja kita yang mau bertemu dengan Tuhan ya di 22 Oktober 1844 itu tidak tahu bagaimana kondisi kedatangan Tuhan itu seperti apa gitu. Makanya Tuhan memberikan terang hukum kepada mereka melalui pelayanan Yesus di bilik yang maha suci ya. Ini mau menjelaskan bagaimana kondisi manusia yang harus bertemu dengan Tuhan. Iya. Ada kedahsyatan yang sungguh luar biasa ya, yang dituntut dari manusia untuk bertemu dengan Tuhan gitu. Dan ini juga mau menjelaskan kepada kita bagaimana cara untuk mencapai kondisi tersebut ya. Nah, kalau diperhatikan bahwa hukum ini diberikan sesudah Tuhan meminta kepada mereka. Jadi hukum ini diberikan sesudah mereka membuat perjanjian kepada Tuhan bahwa kami akan melakukan ya apa yang Tuhan firmankan. Padahal Tuhan hanya meminta dengar dan pegang perjanjianku. Kemudian mereka berjanji ya. Jadi itu di Keluaran 20 ya, di Keluaran 19 kalau saudara-saudara boleh baca.
Di situ Tuhan mengatakan, kalau kamu mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, ya, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku di bumi ini gitu. Dan kemudian respon dari bangsa Israel ialah, iya, kami akan melakukan, padahal Tuhan nggak minta itu gitu. Nah, jadi seperti juga yang Pak Gunnar jelaskan ya, kedahsyatan dari pemberian hukum di Sinai ini mau menunjukkan bagaimana tidak berdayanya manusia untuk mencapai hal itu ya. Bagaimana keadaan manusia yang betul-betul sangat lemah ya, sangat tidak berdaya untuk mencapai. Jadi ada kengerian yang begitu besar ya, kegentaran yang sangat besar sehingga mereka nggak mau mendengar suara Tuhan. Nah, sebenarnya kondisi ini adalah untuk menimbulkan, untuk memberikan kesadaran ketidakmampuan ya yang pertama, dan kemudian menimbulkan kerinduan ya untuk membutuhkan seorang juru selamat gitu. Jadi ini adalah satu kondisi yang memang dirancang oleh Tuhan untuk kebaikan bangsa Israel. Jadi teman-teman, di sini kita bisa melihat ya rencana Tuhan yang begitu indah dan luar biasa di dalam memberikan hukum di Sinai. Jadi yang pertama itu mau menjelaskan bagaimana sebenarnya keadaan kedatangan Tuhan, karena memang sangat susah ya untuk menjelaskan bagaimana kedatangan Tuhan itu gitu. Selain memberi pendekatan ya terhadap kondisi kedatangan Tuhan, karena betapa dahsyatnya ya kedatangan Tuhan. Dan pemberian hukum di Sinai itu betul-betul memberikan kepada manusia ya, memberikan kepada manusia satu gambaran betapa dahsyatnya kedatangan Tuhan yang harus dipenuhi ya oleh hukum gitu, yang harus apa ya, yang harus sesuai dengan standar hukum gitu. Dan di situ juga kita belajar bagaimana hukum itu kondisi manusia yang tidak berdaya dengan hukum dan sangat membutuhkan Yesus sebagai juru selamat. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Bing. Luar biasa ya ini bagaimana hukum dinyatakan ketika Tuhan berfirman kepada Musa, bilang pada orang Israel, aku akan memberikan hukumku. Terus Musa bilang kepada orang Israel bahwa Tuhan akan memberikan hukumnya, dan orang Israel bilang apa? Berbicaralah dan kami akan menuruti apa yang Tuhan bilang. Dan Tuhan nyatakan itu dengan dahsyat di Gunung Sinai, bahkan kalau mau dekat itu gunung itu, mendekati gunung itu mereka akan mati ya, dan dihalangi supaya mereka tidak mendekat gunung itu. Karena kalau mereka mendekati gunung itu mereka akan mati. Menandakan bahwa itu sangat dahsyat ketika Tuhan akan memberikan hukum itu. Jadi ketika mereka bilang mereka mau turut hukum itu, sebelum Musa kembali mereka sudah apa? Sudah melanggar hukum itu dengan membangun lembu emas ya, anak lembu emas. Sudah ada terjadi pemberontakan di sana. Dan itu lihat ya bagaimana ketidakmampuan kita untuk bisa menurut hukum yang sangat dahsyat itu ya. Dan dari mana kita bisa tahu bahwa untuk menurut hukum itu hanya bisa berasal dari Tuhan saja. Oke, mungkin ada yang mau tambahkan lagi sebelum kita akan tutup dalam doa. Halo. Ya, silakan Tante Kori. Iya, waktu dengar ini memang rasanya kendati kita sama-sama udah tahu ya, tahu hukum ini dia dari dulu kan. Iya. Tetapi dan kadang-kadang orang bilang bangsa Israel itu memang kabal sekali orang, ya. Betul. Tapi setelah dikaji dan belajar ini, kadang orang lebih kebal daripada bangsa Israel. Karena orang so banyak lihat contoh, so banyak alami untuk kebaikan Tuhan, tetapi kadang-kadang makanya itu yang doa dia yang tidak berkeputusan itu memang ada harus itu. Karena dengan pertolongan Tuhan aja orang bisa menuruti itu hukum ini yang begitu luar biasa.
Betul. Dan terima kasih untuk pelajaran ini, mengingatkan walaupun umur tidak menjamin ya, karena setan goda bukan lihat umur ya, dia lihat di mana celahnya gitu. Betul. Dan kadang-kadang juga Tante Kori sendiri masih tapi puji Tuhan karena Tuhan janji dia akan berjalan dengan torang kalau torang mau dan torang minta hikmat itu. Jadi terima kasih mengingatkan sekali, tambah lagi untuk torang bukan berusaha tetapi minta hikmat dan minta Tuhan selalu peliharakan torang baik dalam penggunaan uang. Dan sabat itu ya, pelanggaran hukum paling apa itu sabat, dan itu sering masih dilakukan tapi dengan pertolongan Tuhan ya, orang makin minim tuh orang PB. Kalau sadar orang langsung ampun dan jangan buat lagi. Tetapi ya kita manusia. Jadi untuk pelajaran ini terima kasih sangat membangun kerohanian Tante Kori pribadi. Mudah-mudahan untuk kita semua. Terima kasih, Li. Ya, terima kasih. Dan tambahan-tambahan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Tante Kori, puji Tuhan ya. Jadi memang betul waktu bangsa Israel tidak ada contoh yang mereka bisa lihat sebelumnya. Tapi kita sudah ada contoh yang bisa kita lihat sebelumnya, yaitu bangsa Israel. Bagaimana kegagalan mereka, kita bisa lihat ya, apa yang menjadi kegagalan mereka dan menjadi pelajaran untuk kita. Jadi semuanya ini untuk apa? Menjadi pelajaran bagi kita. Oke, tadi Joy mau tambahkan, silakan. Oh iya, thank you, Li. Jadi untuk tambahan mengenai pemberian hukum itu di Bukit Sinai, di ayat 19 kan Tuhan mau datang kepada bangsa Israel untuk mau kasih ingat lagi kan covenant-nya di Exodus 19 ayat 5. Iya. Covenant apa? Nah ini buku ini judulnya Everlasting Covenant. Kalau orang belajar waktu lalu, apa itu Everlasting Covenant yang Tuhan mau kasih ingat, yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham? Apa perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham? Tanah. Apa, Li? Tanah, iya kan? Everlasting possession, tanah. Jadi Tuhan mau ingat lagi kepada bangsa Israel. Jadi kalau kita nggak tahu dia punya jalan cerita sebelumnya, kita pikir itu covenant itu tanah Kanaan yang Tuhan mau berikan. Memang betul tanah Kanaan, tetapi yang inti sebenarnya itu adalah covenant tanah perjanjian ya, yaitu tanah Kanaan surgawi. Itu Tuhan mau kasih ingat lagi kepada bangsa Israel. Dan untuk masuk di tanah Kanaan surgawi itu kita sudah tahu ya bahwa tidak ada dosa untuk masuk situ. Dan semua untuk keep God's commandment itu harus ada kehadiran Tuhan. Makanya Tuhan mau kasih hukum itu, mau kasih tahu apa bangsa Israel betul-betul tahu arti dosa itu sendiri atau enggak gitu loh. Karena selama perjalanan mereka bersungut-sungut terus gitu. Makanya hukum itu diberikan kepada mereka juga karena mereka waktu Tuhan bilang untuk saya mau keep untuk mau kasih ingat Tuhan punya covenant dan bilang obey my voice, mereka bilang we will do, kami akan lakukan. Baru di situ saja sudah terletak kejatuhan bangsa Israel yang mana untuk menurut Tuhan itu we will do gitu, kita yang akan bikin, kami yang akan lakukan. Tapi kita tahu bahwa bukan itu ya, kita semua tidak bisa melakukan apa-apa tanpa ada kehadiran Tuhan. Jadi ini diingatkan juga kepada kita bahwa untuk Tuhan mengingatkan kembali akan covenant yang Dia sudah berikan kepada Abraham dan juga kepada kita bahwa covenant yang diberikan kepada kita itu covenant atau perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita itu sama dengan Abraham, yaitu tanah yang akan dimiliki untuk selama-lamanya. Dan untuk bisa masuk ke situ itu tanpa dosa yang tadi Ebing bilang, untuk mempersiapkan kita masuk ke tanah Kanaan itu, makanya hukum itu diberikan dengan secara dahsyat sama comparisonnya dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah itu satu. Dan yang kedua adalah
teman-teman kita minta untuk orang semua ya belajar sama-sama ini buku ini karena ini juga adalah salah satu pertentangan yang terjadi di tahun 1888 mengenai hukum yang ada di Galati itu ya. Hukum itu ditambahkan karena ada transgression. Jadi ini juga salah satu pertentangan sengit yang mana para pemimpin kita bilang hukum itu adalah ceremonial law. Sedangkan Wagner yang dia berikan di sini adalah yang kita lagi belajar bahwa ini 10 hukum loh yang ada di buku Galati itu. Jadi untuk kita bisa mengerti kenapa di buku Galati ini yang mana hukum itu ditambahkan itu adalah 10 hukum, kita harus mengerti juga dia punya jalan cerita yang di sini. Makanya dengan pertentangan itu juga akhirnya ternyata yang menjadi jawaban yang benar yang Ellen White berikan itu adalah dua-dua hukum ya, ceremonial law dengan 10 hukum. Nah, tapi untuk kita bisa mengerti itu buku Galatia yang mana hukum itu ditambahkan, kita juga harus mengerti jalan cerita ini. Nah, kenapa ini penting untuk dimengerti? Yaitu untuk kita bisa mengerti bahwa hukum itu kita tidak bisa lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Itu semua berasal dari kekuatan Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Seperti itu. Jadi itu inti untuk supaya kita mengerti kenapa yang hukum yang Wagner berikan atau jelaskan ini adalah 10 hukum, yaitu untuk mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan mau mengingatkan kita akan perjanjiannya. Perjanjian yang dia sudah berikan kepada Abraham, dan juga dia mau berikan kepada bangsa Israel dan juga kepada bangsa Israel modern yang mana tanah Kanaan surgawi itu atau everlasting possession itu kita nggak bisa possess tanpa ada righteousness-nya Kristus dalam diri kita. Oke, thank you Li. Mungkin itu aja tambahannya. Terima kasih. Jadi sangat jelas ya ini kita punya pembahasan sampai di sini. Jadi bagaimana tujuan Tuhan dalam pemberian hukum di Sinai. Dan kita akan lanjut lagi dan pertemuan berikut akan lebih ini ya sangat luar biasa. Dan nanti kita akan lanjutkan ya mungkin nanti hari Minggu atau hari Senin nanti akan tunggu dia punya pengumuman ya. Baik. Halo. Oh ya silakan. Ya, Ya. boleh itu sedikit Iya, ya, ya. silakan. Sebenarnya sudah jelas ya yang ditambahkan tadi. Cuma ada satu hal sih yang saya ingin tambahkan, yaitu kita tahu bersama kan hukum Allah itu adalah karakter Allah sendiri, tabiat Allah sendiri. Jadi pada waktu Tuhan menyatakan tabiatnya sendiri kepada bangsa Israel secara verbal ya lewat 10 hukum, itu betul-betul sudah dibacakan ya tadi keadaan itu seperti apa. Keadaan bumi waktu itu seperti apa, dan bangsa Israel sendiri tidak sanggup untuk melihatnya. Jadi dari situ kan kita melihat bahwa karakter Allah dengan karakter manusia itu betul-betul sangat jauh, sangat jauh sekali. Jadi dari hukum Tuhan itu yang Tuhan tunjukkan itu akan menunjukkan kondisi manusia itu seperti apa. Kita itu di hadapan Tuhan, di hadapan karakter Tuhan, di hadapan hukum Tuhan itu betul-betul manusia yang jahat, yang sangat menjijikkan, yang berdosa dan yang tidak punya pengharapan. Jadi dari hukum Tuhan, tabiat Allah itu sendiri itu menyadarkan kepada kita bahwa kita itu hanya membutuhkan Kristus saja untuk selamat. Jadi kalau hukum Tuhan itu kita usahakan, itu kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Kalau hukum Tuhan itu kita usahakan supaya selamat, kita tidak akan pernah melihat kondisi kita itu seperti apa. Tetapi dari sini ya kita belajar bahwa dengan memberikan hukum Tuhan itu supaya kita bisa melihat betul-betul keadaan kita seperti apa dan kita betul-betul melihat kebutuhan kita akan Yesus itu seperti apa. Itu aja, terima kasih. Iya, terima kasih deh untuk tambahannya. Iya, betul ya. Jadi hukum itu adalah karakter Tuhan. Jadi ketika karakter Tuhan dinyatakan secara verbal, sangat dahsyat ya dia punya pemberian itu.
Jadi menjadi pikiran juga ya, gimana kalau ketika karakter Tuhan itu ada di diri kita semua, yang mungkin dilambangkan dengan umat-umat yang sisa, di mana 144.000 juga ya. Hukum Tuhan ada dalam diri mereka, dan mereka akan mengguncangkan bumi dengan kekebaran ya, karena ada karakter Tuhan dalam diri mereka masing-masing, dan itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat, dan banyak yang akan bertobat ya. Karena kita lihat bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam diri mereka. Oke, terima kasih saudara-saudara. Kita punya pelajaran sampai di sini, kita akan lanjutkan nanti. Dan kita akan tutup dalam doa.